Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Pemirsa Idari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di program kesayangan kita, Ramadan Istimewa bersama Idari TV. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang maha baik, maha sempurna pada sore kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar dari Allah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Idari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini kembali kita dipertemukan. Aman ya Ustaz ya? Kayaknya belum. Masih belum ya. Walaupun katanya new normal tapi belum normal ini. Ya, belum normal ya. Ustaz, hari ini kita sudah berada di Jumat pekan kelima di bulan Ramadan Ustaz. Iya. Dan hari ke-29. Kita Ramadan 29 atau 30 ini Ustaz? Nah, ini tergantung ru'yah hilal. Ru'yatul hilalnya Ustaz ya. Iya. Kalau kita berharap tentu Ramadan ini masih panjang ya Ustaz, agar kita dapat terus beramal soleh dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Berbicara dengan penghujung Ramadan ini Ustaz, ini ada sesuatu yang paling dinanti-nanti sebenarnya oleh umat muslim, yaitu Idul Fitri Ustaz. Nah, kita tahu juga bahwasanya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan umat muslim Ustaz. Ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, Idul Fitri, momentum kebangkitan baru. Ya, boleh kita sampaikan dulu pengantarnya Ustaz. Kenapa sih Idul Fitri itu disebut hari kemenangan Ustaz? Ya. Syukran. Bismillah, bismillah, masyaallah. Maka min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini, saat ini kita berada di penghujung ya Ramadan. Penghujung Ustaz. Penghujung, yang jelasnya antara penghujung. Sedih dan senang gitu ya. Sedih karena Ramadan mau berlalu, senang karena Idul Fitri mau datang. Iya. Di penghujung yang jelas. Apakah 29 atau 30? Terlepas nanti ada ikhtilaf ya. Tapi kalau merujuk pendapat yang roji itu berdasarkan nas hadis Rasul, sumu li ra'yatihi wa iftaru li ra'yatihi. Berpuasa kalau melihat bulan, berbuka dalam makna lebaran Idul Fitri, hari raya. Nah, itu kalau melihat bulan. Nah, bulan apa? Anak bulan itu. Berarti sudah masuk. Ini pendapat yang rojihnya begitu. Nah, terlepas dari ada ikhtilaf, nanti kita tidak bahas ini kan. Kita yang jelas ini berada di penghujung. Penghujung itu ya hari ini sedang berada di 29. Apakah besok kita masih puasa atau tidak, tergantung hasilnya nanti ya Ustaz ya. Ru'yah ini malam ini, sore ini lah. Sore. Malam dah tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Ya kan? Ini berarti sudah Ruqyatul Hilal sekarang. Nah, ini lagi sedang proses ya. Kita pun dari Idari juga mengadakan Ru'yatul Hilal sekarang. Iya, di Pekanbaru ini ya Ustaz ya. Di Pekanbaru, Ikatan Dai Riau juga mengadakan Ru'yatul Hilal ini. Bagian dari inilah kontribusi dan kepedulian kita dengan kondisi umat, dan juga memasuki Syawal ini kan, kita juga harus berkontribusi untuk ikut serta. Dan kita coba ini, dan alhamdulillah dipimpin oleh ketua kita langsung. Ketua kita Ustaz Daeng Mukhlis. Beliau lagi bersama tim mengadakan Ru'yatul Hilal sore ini, insyaallah. Nah, ini terlepas dari hari ini, apakah hari terakhir kita puasa atau tidak kan? Iya. Nah, itu tergantung nanti Ru'yatul Hilal. Namun hal yang mendasar bagi kita pahami ya, terkait dengan Idul Fitri ini. Kenapa dikatakan Idul Fitri ya? Idul Fitri ini kan dikatakan sebagai hari kemenangan karena memang ya kita sebulan penuh itu ditempah di bulan Ramadan ini kan. Nah, ditempah sebulan penuh. Apakah 29 atau 30? Yang jelas sebulan kita itu ditempah di bulan Ramadan. Ya, dilatih, dididik, digembleng betul. Tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak sekedar kita
menahan ya dahaga kan, tapi kita juga menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu tak latih. Maka ya tiba masanya nih ketika nanti dikumandangkan takbir, tahlil, ya tahmid dan tasbih nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ketika itu sebagai hari di mana kita meraih kemenangan. Nah, kenapa menang? Karena sebulan penuh dilatih, dididik, dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat 183 itu ya. Tujuan predikat derajat yang mulia diberikan kepada orang-orang yang hidup di bulan Ramadan ini, terutama mereka yang beriman dan berpuasa di bulan Ramadan, nanti meraih predikat takwa. Nah, makanya kenapa kita dikatakan Idul Fitri hari kemenangan? Kemenangan karena meraih predikat yang mulia itu, derajat yang mulia itu. Ya, takwa bermakna wako itu makna melindungi. Nah, makanya orang yang bertakwa, nanti ini makanya dibilang nanti apa Idul Fitri momentum kebangkitan baru. Nanti kita sebulan penuh digembleng di bulan Ramadan. Saat Syawal kita itu kan punya spirit ketakwaan. Nah, spirit itulah yang menjadi modal nanti. Ya. Nah, makanya kita itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita berhasil meraih predikat takwa itu. Nah, makanya kalau kita mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau mengatakan terkait dengan Idul Fitri ini, laisal aid liman labisal jadid, kan? Tidaklah Idul Fitri itu karena pakaian yang baru. Walakinnal aid, akan tetapi Idul Fitri itu adalah taqwahullahu tazid. Masya Allah. Ketakwaan yang bertambah. Nah, dari yang sebelumnya kita biasa sebulan penuh digembleng di bulan Ramadan, nanti tiba Syawal kita meraih predikat tersebut, maka wajar kita berbahagia. Ini hari kemenangan. Apalagi kita menyadari, memahami isyarat dari Allah di dalam Al-Quran, kabar dari Allah di dalam Al-Quran, orang yang berhasil meraih derajat ketakwaan itu, ya, berhasil meraih derajat ketakwaan itu, maka dengan derajat tersebut, predikat tersebut, dia berhak mendapatkan surganya Allah. Masya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa. Orang bertakwa, Allah sediakan jannah, enggak tanggung-tanggung, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Pantas disebut hari kemenangan. Hari kemenangan. Tapi ingat, bukan karena pakaian yang baru. Ini menjadi poin penting juga, apalagi kita di tengah wabah saat ini. Iya Ustaz, kalau kita lihat berita-berita yang lagi viral, mal-mal baru saja dibuka dan diramaikan gitu. Iya. Nah, ini menjadi poin catatan penting juga bagi kita. Ini apakah pemahamannya belum sampai atau bagaimana terkait fakta ini Ustaz? Kenapa orang justru berbondong-bondong untuk membeli pakaian baru tadi itu, dibandingkan dengan berusaha untuk wako tadi kata Ustaz itu, menjaga tadi itu Ustaz? Ya, sebenarnya memiliki pakaian yang baru, yang bagus itu tidak salah. Tidak salah. Ada sunnah atau bagaimana Ustaz? Ya, memang dianjurkan juga kan memakai pakaian yang bagus kan. Apalagi dia punya ini. Tapi dalam kondisi wabah seperti saat ini gitu. Tapi jangan, yang menjadi poin penting, jangan pakaian baru itu jadi sebagai tolak ukur, tolak ukur Lebaran, Idul Fitri. Di situ yang tidak tepat gitu kan. Karena Idul Fitri itu bukan karena pakaian, bukan karena kuenya, bukan karena fasilitas yang lain, tapi karena ketakwaannya. Bukan karena THR. Bukan karena THR. Nah, ini kadang THR itu yang ditunggu. Ini pesan tersirat nih kayaknya. Ya. Nah, artinya ya bukan karena yang lain, tapi karena ketakwaan. Bahkan ada orang kan bahagia, waduh alhamdulillah, ini besok satu sisi bersedih, ini di penghujung Ramadan. Iya Ustaz. Cuma alhamdulillah besok kita udah Lebaran, udah mulai ini kita makan, bahagia karena makan, bukan karena makan. Bukan karena makan, tapi karena
kita itu sudah tadi, kita berusaha. berusaha berhasil meraih predikat takwa. Nah, karena takwa itu sebagai bekal kan, bahkan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum gitu. Nah, ketakwaan itu yang menjadi tolak ukur seseorang itu mulia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kondisi sekarang kalau kita kaitkan juga ya tentang wabah kita ini, di tengah-tengah wabah iya. ini. Di mana ini jadi pesan tersirat bagi kita yang harus kita pahami. Ya, di wabah saat ini kan ini yang seakan-akan kita memahami Allah punya maksud ya ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu lemah. Benar, Ustaz. Ini kan bagian dari ketakwaan kita Ketakwaan. ya. Kita ini lemah, Allah yang kuat. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Nah, makanya predikat takwa tadi sebenarnya ini predikat yang tidak mudah sebenarnya diraih. Tidak sembarangan orang juga yang dapat. Ada nggak orang yang sudah berpuasa penuh 1 bulan tapi dia nggak menang? Banyak. Kenapa nih kemenangan yang hakiki dalam makna predikat takwa tadi ya? Nah itu tadi banyak. Sebagaimana Rasul pernah kabarkan man shoma ramadhana imanan, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atas. Banyak orang berpuasa kan tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ya kan? Nggak menang dia berarti. Nggak menang. Banyak orang yang bangun tengah malam tapi tak mendapatkan pahala. Qiyamul lail maksudnya, tahajud. Apalagi di 10 terakhir Ramadan, tak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan ngantuk gitu. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak ya kalau ditanya apakah banyak yang tidak meraih kemenangan itu banyak sekali gitu. Tidak semua karena apalagi kondisi wabah sekarang nih kan. Orang mau itikaf harusnya 10 malam terakhir. Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya mungkin bisa dapat di rumah. Tapi fadilah sunnahnya itikaf kan tidak diraih di 10 terakhir. Kenapa? Karena terhalang dengan larangan berkumpul gitu. Nah, ini kan bagian sulit juga. Tapi ini harus kita sadari, ada pesan yang tadi yang kita sampaikan. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita harus sadar kalau kita ini lemah. Dengan makhluk yang kecil yang tak terlihat oleh mata itu membuat gempar isi dunia ini. Tidak terlihat tuh. Kacau, panik dunia ini. Seluruh dunia ya. Seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Nah, yang kedua, kalau kita bersungguh-sungguh sebenarnya di bulan Ramadan ini meraih predikat takwa, apalagi di tengah wabah saat ini, maka insya Allah ini akan menjadi asbab akan menggugurkan dosa kita juga. Yang tadi ayat hadis yang Ustaz baca tadi ya Ustaz ya. Kalau dia bertakwa tadi diampuni dosanya oleh Allah tadi ya Ustaz. Ya, ma yusibul mu'min syaukah. Ya kan? Tidaklah seorang mukmin al-mu'min tertusuk duri, ya kan? Illa rafa'ahullahu biha darajah. Melainkan dengan tertusuk duri itu Allah akan angkat derajatnya. Ya kan? Wa hata biha khati'ah. Dan dengan duri itu mukmin tadi akan dihapus dosanya. Hapus dosanya oleh Allah Subhanahu. Oleh Allah. Coba bayangkan, luar biasa ini. Ini enggak hanya duri sekarang. Ini enggak duri ini sekarang. Ada yang kena tertular, ada yang ini kan sulit kan? Termasuk imbasnya dalam hal ekonominya barangkali ya saja. Ekonominya sulit. PHK. Iya, menghadapi berbagai hal-hal yang tak enak dan tak diinginkan oleh mereka lah gitu. Tapi kalau bersabar dapat pahala ya. Insya Allah ini bagian dari kesulitan-kesulitan yang insya Allah itu tadi akan mengangkatkan derajat kita, akan menghapus dosa kita, insya Allah. Nah, maka dari itu inilah pentingnya kita memahami takwa tadi, ya kan, takwa tadi, karena dengan ini semua akan bisa kita lewati, jalani dengan takwa itu. Makanya takwa itu kan sesuatu yang ya kita sering dengar sebenarnya. Sering Ustaz. Ya. Tapi secara umum, ulama Ahlussunnah itu kan memahami imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, atau
Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, dia mengatakan itu kan 4 kan ciri kalau terlihat pada diri seorang. Ini kita bisa menjadi barometer nanti. Barometer orang-orang yang menang tadi. Orang yang menang tadi. Ada 4 ciri terkumpul padanya. Iya, keluar dari Ramadan bisa terlihat. Pertama itu khaufu minal jalil, dia merasa takut dengan Allah. Karena dia sadar, dia itu diawasi, dikontrol oleh Allah. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Dia merasa sangat dilihat oleh Allah. Melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, dia dilihat oleh Allah. Dimanapun dia berada, dia menyadari terjadi idroksila billah, terjadi koneksi dengan Allah. Dimanapun berada, ittaqillah haitsuma kunta. Maka terjadilah pada diri orang ini, dia senantiasa takut kepada Allah dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia sadar Allah Maha Jalal. Baik di tengah orang banyak ataupun sendiri, baik di kantor, di rumah, di pasar, dia senantiasa ittaqillah, bertakwa dia kepada Allah, takut dia kepada Allah. Dan dia senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan ini. Makanya nanti keluar dari Ramadan, tinggal lihat maksiatnya makin banyak atau ketaatannya makin meningkat. Nah, kalau ketaatannya meningkat, ini orang yang menang tadi. Satu ciri orang bertakwa itu cirinya itu menang tadi, benar dia meraih itu. Yang kedua itu wal amalu bitanzil, beramal sesuai yang disyariatkan, diturunkan oleh Allah. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran, As-Sunnah, ya kan? Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, yang dilarang tinggalkan. Yang ada di Al-Quran dan Sunnah diamalkan. Amalu bitanzil, sesuai yang disyariatkan. Nah, sesuai yang disyariatkan. Nah, beramal sesuai yang disyariatkan ini ciri kedua. Nanti orang itu benar enggak meraih kemenangan itu. Dan tentunya kemenangan ini tidak hanya individu. Tidak hanya individu. Individu yang soleh tapi hidup di lingkungan yang salah juga masalah. Maka kemenangan itu masih terbatas. Tapi yang kita harapkan adalah kemenangan yang hakiki. Idul Fitri itu bagi individu, juga bagi sosial, masyarakat secara umum. Nah, makanya perlu individu yang bertakwa, keluarga masyarakat yang bertakwa, dan negeri ini juga harus bertakwa. Masya Allah. Maka ini bisa juga kalau kita pernah juga kupas ya sebelumnya bahas dari TV ini, di forum kita ini juga kita pernah bahas. Kalau benar-benar bertakwa, insya Allah wabah ini akan dengan mudah kok diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah ya Ustaz. Dihilangkan oleh Allah. Bahkan ada ulama akan mengatakan wabah ini jundum min junudillah. Salah satu dari tentara-tentaranya Allah. Berarti kan Allah yang perintahkan. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Allah yang utus. Yang pemimpinnya siapa? Yang ngatur semua siapa? Allah. Maka kalau Allah perintahkan untuk kembali, kembali. Selesai. Tapi harus kata kuncinya, syaratnya kita penuhi. Syaratnya apa? Itu tadi, takwa. Ini ada 2 ciri-cirinya nih. Duanya tadi amalu bitanzil. Nah, ketiga qanaatu bil qalil, qanaah terhadap yang sedikit. Kenapa yang sedikit? Tidak yang banyak. Karena banyak orang yang siap dengan yang banyak. Siap. Tapi yang sedikit itu yang susah. Iya, kurang bersyukur. Nah, di sini perlunya bersyukur. Jadi orang yang menang tadi dia setelah Ramadan ini dia akan qanaah ya saja terhadap yang sedikit. Qanaah itu kan ya efek dari syariat ya, mengamalkan syariat. Maka dia akan qanaah. Yang terakhir itu ini yang penting, tidak kalah penting itu yang keempat kata Sayyidina Ali itu apa? Isti'dadul yaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan diri untuk bekal pulang kampung. Bukan rohil dah biasa ya, walaupun sama rohil ya. Ada rohilnya, jangan diartikan pulang rohil ini. Rohil ini maknanya itu di makna pelayaran. Pelayaran ya. Hari di mana nanti dikumpulkan di yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil qiyamah. Intinya hidup setelah dunia. Mempersiapkan untuk di akhirat nanti. Iya, kehidupan yang kekal dan abadi, abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan setelah dunia ini. Nah, ini orang yang bertakwa selalu persiapkan itu. Makanya sebagaimana nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, orang yang baik itu apa? Dia itu orang yang pintar, selalu menjadikan kematian itu di pelupuk mata.
Maknanya bagaimana? Maknanya apa? Dia selalu ingat, terbayang mati, sebayang mati. Tapi bukan takut mati berarti Ustaz ya? Enggak. Enggak ya? Enggak, takut mati itu Keluahan. Iya, enggak boleh. Dia harus mati itu sesuatu yang enggak perlu ditakuti. Karena tapi pasti dipersiapkan ya, dipersiapkan. Para sahabat dulu bukan takut mati, takut persiapan bekalnya itu. Tak cukup. Enggak cukup. Padahal, Kayak Sayyidina Abu Hurairah misalkan. Masya Itu menangis. Menangis. yang periwayat hadis terbanyak iya, ya, 9.000 bulan lebih hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelah beliau masuk Islam, ikut bersama Rasul sampai wafatnya Rasul itu 9.000-an lebih hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Masya Allah, bayangkan. Nah, orang seperti ini meraung, menangis. Kenapa menangis? Merasa amal bukan takut matinya, tapi karena merasa bekalnya dikit. Bagaimana dengan kita? Nah, maka dari itu orang yang bertakwa dia persiapkan bekal terus, selalu melakukan ketaatan. Ketaatan demi ketaatan, amal soleh demi amal soleh. Fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tidak perlu tolah-toleh tengok kiri kanan, tidak perlu peduli. Oh, kau nak begini, enggak. Tidak perlu nunjuk orang untuk ini, maksudnya kecewa dengan kok sendiri aja. Ini tidak perlu. Karena apa yang kita lakukan bagian dari isti'dadul yaumir rahim, persiapan bekal menuju hari akhir, hari akhirat, hari kiamat gitu kan. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang yang menang setelah Ramadan ini. Kalau 4 ini ada pada dirinya, maka dia menang. Inilah sebenarnya hakikat dari kemenangan itu. Individunya menang, masyarakatnya menang, negaranya menang. Maka dengan begitu Allah angkat ini menang dari segalanya ya Ustaz. Menang termasuk dari wabah. Nah, kalau beda kan dengan kondisi hari ini. Kalau kita lihat misalkan yang telah lewat mungkin tahun-tahun sebelumnya, kalau kita perhatikan di sejarahnya juga begitu kan. Kalimat takbir itu kan kalimat memang untuk menggambarkan kemenangan. Orang menang tuh takbir, semangat, Allahu Akbar, menang kan semangat gitu kan. Nah, tapi kondisi hari ini kan berbeda. Ketika kalimat kemenangan itu kita lantunkan di tahun-tahun sebelumnya, semoga ini kita berharap nih Idul Fitri 1441 ini sebagai momentum kebangkitan ini. Nah, baru. Sebelum-sebelumnya kita melihat ya takbir dikumandangkan, kemenangan terjadi, tapi kemenangan masih dari tataran personal. Masih individu tadi. Atau paling banyak kelompok lah. Ya, kesolehan itu kesolehan individu, bukan secara jama'i. Takwanya pun masih takwa individu, bukan takwa jama'i. Padahal yang diharapkan apa? Individu dan jama'i. Baik. Coba hari ini kondisi individu yang soleh, individu yang taat, tapi tinggal di jamaah komunitas yang tidak taat. Ya nggak akan taat jadi. Nggak akan, lambat laun akan terkikis, tergerus, terus tertarik itu. Nah, pilihannya apa? Cuma 2, kita tergerus atau bangkit melakukan perubahan. Melawan arus. Nah, pilihan cuma 2. Ada pilihan. Ikut arus atau melawan arus. Kalau ikut arus siap-siap hanyut, hanyut, tenggelam ya. Nah, kalau melawan arus ya ada kemungkinan berhasil. Baik Ustaz, nah, ini kita nggak hanya berbincang berdua Ustaz, iya. Kita juga akan menerima pertanyaan dari pemirsa dari TV. Di penghujung ini barangkali pemirsa ini akan banyak bertanya nih Ustaz. Hanya saja karena keterbatasan waktu, barangkali hanya beberapa yang dapat kita jawab nantinya Ustaz. Ini kayaknya sudah ada masuk pertanyaan dari Akhi Zainuddin Hasibuan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengungkapkan kemenangan Idul Fitri yang benar, mengingat banyaknya tradisi merayakan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Nah, jadi ekspresi kemenangan itu seperti apa seharusnya Ustaz? Ya, itu tadi sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan, mengutip apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kan. Nah, laisal aid liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan karena pakaian. Artinya apa? Bukan karena yang lain ini juga. Idul Fitri itu bukan kuenya, bukan pakaiannya, bukan. Kalau kampung saya itu ngecat rumah.
Cat rumah sekali setahun berarti itu ya? Sekali setahun tuh warna rumah harus ganti. Masya Allah. Itu karena menyambut hari raya? Iya. Iya. Harus dicat itu. Harus dicat. Ya, ya kalau patut dicat ya patut, tidak masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi poin penting itu bukan itu. Ukuran Idul Fitri, ukuran kemenangan itu bukan itu. Tapi ukurannya apa? Walakinnan aid liman taqwallahu tazid. Tapi yang menjadi ukuran itu adalah ketakwaan yang bertambah. Nah, apa artinya kita berbagai hal kita lakukan pakaian baru, kuis lengkap itu ini, sementara kita ketakwaan nol. Berarti tidak menang. Tidak menang. Ekspresinya juga tidak benar itu. Tidak benar. Sebaliknya, mendingan dia ketakwaan dapat, tapi yang ininya tradisi tadi tidak ikut. Itu termasuk menang ya, Ustaz? Iya, menang. Kalau dua-duanya, Ustaz? Atau kedua-duanya. Selama tidak salah, tidak masalah. Pakaian baru itu kan boleh menunjukkan ekspresi bahagia. Tidak apa-apa. Kayak pengantin baru lah. Orang pengantin itu kan dipakaikan pakaian baru. Oh apa? Iya, orang yang di pelaminan di apa gitu kan, bersanding gitu, itu pakaian bagus. Bukan mana pakaian kayak gini dipakai gitu kan. Ada pakaian khusus menunjukkan dia tuh beda dari yang lain, kan boleh. Tapi ingat itu tadi, bukan pakaian menjadi tolak ukurnya. Nah, makanya kalau pertanyaan dari Khuna Zainuddin Hasibuan, cara mengungkapkan kemenangan yang benar itu apa? Ya kita sampaikan. Di sini pentingnya dakwah. Di sini pentingnya kita menyadarkan umat. Ya kan? Nah, di sinilah pentingnya kita mencerdaskan, memahamkan kepada umat. Makanya dakwah ini harus sampai dan harus selalu dia lakukan. Tak boleh berhenti. Walaupun Ramadan berlalu. Walaupun dalam kondisi pandemi ini. Jangan sempat kita berpikir, oh karena kita tidak bisa dakwah melalui bertemu langsung, dakwah secara offline, bertemu langsung, udahlah, liburlah, tidak boleh. Nggak menang berarti dia. Nggak menang nanti. Bukan ini, apalagi ini kan bicara kewajiban ya, kewajiban. Nah, sama dengan ketika sholat, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk baring. Dakwah juga gitu. Nggak bisa bertemu langsung via online. Online hari ini bisa online, itu kan bisa banyak hal, termasuk apa yang dilakukan oleh Idari hari ini, saat ini membuat TV fanpage seperti ini, Idari TV, ya dakwah, sampaikan kepada umat. Nah ini karena kita sadari dakwah itu wajib, mesti sampaikan, dakwahkan. Apalagi bicara tradisi, yang kita hadapi adalah tradisi, kebiasaan yang sudah turun-menurun mengakar di pikiran umat selama ini, yang dianggap bagian dari syariat ya. Bagian dari syariat, dan itu mereka anggap sesuatu yang benar. Kalau nggak dilakukan, ini dianggap sesuatu yang buruk, aib pula. Nggak ngecat rumah tadi misalnya. Iya, kualat atau apa gitu. Nggak beli baju baru, sedih ini, dia. Aduh, ini sama aja tak lebaran. Kenapa? Nggak ada baju baru, gitu kan? Yang seperti ini tidak memahami. Maka disinilah perlunya kita memahamkan umat dengan dakwah tadi. Sampai umat ini benar-benar paham akan hakikat dari kemenangan itu. Baik, Ustaz. Ini masih ada beberapa menit terakhir, Ustaz. Ya. Sesuai dengan tema kita ini, Ustaz, tentang momentum kebangkitan yang baru ini, Ustaz. Ya. Ini bagaimana nih maksudnya? Idul Fitri ini menjadi momentum kebangkitan. Iya. Tadi kita kan udah paham kalau takwa itu adalah tujuan utama dan akhir dari Ramadan, benar. Dan takwa ini kan sesuatu yang tidak semua orang bisa meraihnya. Yang kita raih predikat tersebut, apalagi di tengah wabah ini. Nah, makanya kalau kaitannya dengan Idul Fitri sebagai momentum kebangkitan yang baru. Nah, kebangkitan yang baru kepada apa? Kebangkitan seperti apa? Kebangkitan berpikir dan kebangkitan menuju kepada Islam. Jadi dengan Idul Fitri ini bisa sebagai momentum
ibaratkan orang pacu lari ini startnya gitu. Start menuju kepada kebangkitan Islam itu. Bukan finishnya tadi saya. Bukan finish. Finish dari Ramadan, tapi justru awal yang baru lagi untuk bangkit. Ini salah satu tradisi juga itu. Nah, Orang merasa kalau udah lebaran udahlah bebas, iya, itu free. khotamnya itu berhentilah ngajinya lagi. Ngajinya berhenti. Sholatnya tak Yang ada tadi lagi. saya punya teman kalau dulu Ramadan tuh off, dia maksiat. Maksiat off. Asal mulai takbir, start lagi. Masya Allah. Ini. Seiring meningginya hilal Syawal ini, meninggi pula lagi lah. Start lagi. Nah ini kan enggak ya. Makanya Idul Fitri 1 Syawal itu sebagai start awal, garis awal menuju kepada kebangkitan Islam. Kenapa? Karena orang yang berada di 1 Syawal tadi, di Idul Fitri itu, mereka orang-orang yang memiliki predikat takwa. Takwa ini sebagai bekal. Takwa ini sebagai pondasi, tonggak, modal untuk meraih kebangkitan itu. Meraih kebangkitan itu. Jadi Makanya, kebangkitan seperti apa nih, Ustaz? Ya, kebangkitan menuju kepada Islam. Artinya apa? Islam itu benar-benar menjadi aturan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tidak hanya di bulan Ramadan, atau tidak hanya sekedar di saat wabah. Saat ini kan sibuk cuci tangan kan. Ini kan syariat. Iya. Cuci tangan, anjuran selalu berudu, ya kan? Anjuran jangan berjabat tangan. Iya. Walaupun sekarang sama laki-laki pun tidak berjabat tangan. Tak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Ibaratnya nih udah kita terhijab kita. Iya. Nah itu kan syariat sebenarnya. Iya. Ya sama laki-laki enggak gitu kan. Artinya beda lawan jenis, laki-laki perempuan, ini kan ada syariat terkait dengan ini. Iya benar. Nah, di tengah wabah ini itu benar-benar dihidupkan. Ya, dihidupkan. Nah, harusnya enggak sekedar di saat wabah, enggak hanya sekedar saat Ramadan, tapi ketika keluar dari Ramadan, semua syariat itu diterapkan. Inilah kebangkitan. Artinya dia memang mengamalkan secara keseluruhan tadi, iya, keseluruhan. Sebagai bentuk yang sehingga takwa itu tadi, tadi. Takwa itu tidak hanya takwa individu, takwa jama'i. Masyarakatnya harus Islami, negaranya juga begitu. Nah, dengan begitu kondisi yang terjadi, ya, maka inilah baru nanti la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Allah akan buka, ini taukid kan, la fatahna. Janji Allah ya. Ya pasti itu. Kalau Allah udah berjanji pasti, kecuali janjinya orang kampung inilah. Kita kalau manusia berjanji itu ya enggak pasti. Kadang ngeprank. Ngeprank kalau janji manusia gitu kan. Itu biasa kalau manusia. Janji-janji rupanya nggak ditepati. Itu udah inilah, ada ya, makanya ada film kartun atau cerita anak-anak Pinocchio gitu kan. Ini kan potret orang yang tak mau nepati janji gitu kan. Terlepas dari itu ini. Nah, ini kalau janji manusia, tapi kalau janjinya Allah pasti. Apalagi Allah sudah mengungkapkan la fatahna dengan lam taukid. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Tapi syarat yang tadi dipenuhi. Akan terjadi keberkahan. Kenapa keberkahan? Karena kebangkitan tadi didasari dengan ketakwaan. Tentunya orang yang bertakwa karena keimanan. Dan ini tidak main-main, tidak hanya sekedar individu loh. Kebangkitan tidak hanya sekedar individu, tapi kebangkitan suatu komunitas, kelompok masyarakat. Kebangkitan Islam keseluruhan berarti. Iya, bahkan Allah kan walau an ahlal qura. Ahlal quranya tadi ya. Quranya itu tidak hanya individu, tapi jamaah. Nggak bisa hanya satu orang tadi. Tidak hanya satu orang, maka kesolehan individu tidak cukup. Maka Ramadan harusnya tidak sekedar individu yang bertakwa, tapi komunitas, jamaah, masyarakatnya harus bertakwa. Sehingga individunya kalau benar-benar lahirlah individu yang soleh. Kalau masyarakat, negara, keluarga lahir keluarga yang sakinah. Masyarakat negara lahir negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itulah baru puncak hakikat dari sebuah kebangkitan kemenangan. Nah, ini kapan bisa terwujud?
Ya, kapan Ustaz? Kapan bisa Ini terwujud? umat bertanya-tanya, kapan nih bisa kebangkitan ini? Ketika individunya soleh, Individu ketika soleh, masyarakatnya melakukan kontak, ketika sistem aturan yang diterapkan di tengah masyarakat itu berjalan secara sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, makanya ini tadi kan perlu itu tadi ya, individu yang bertakwa, keluarga, masyarakat, dan juga negara. yang bertakwa. Makanya ketika kondisi ini terjadi, insya Allah akan ada yang namanya kita lihat keadilan Di mana-mana. kemana-mana, kemakmuran, kesejahteraan. Tidak sebagaimana yang ketika tidak diterapkan Islam. Makanya kalau kita melihat, ini mohon jujur kita katakan, ketika di suatu negeri terjadi kezoliman, Islam tidak diterapkan di sana, kezoliman itu kita temukan, itu udah wajar. Bohong jadi dusta jadi benar, ya bagus. Yang benar jadi salah, itu udah fitrahnya. Fitrah karena tidak bersama Islamnya. Maksudnya ini negeri tersebut akan sengsara gitu ya, Iya, daerah sengsara, tersebut. Iya. Makanya ingin aman itu apa dengan Islam itu tadi. Nah, maka insya Allah ya kita berharap dan kita bermohon ya, tentunya kita selalu berdoa juga semoga ini Idul Fitri tahun ini 1441 ini Hijriah ini menjadi momentum tonggak awal, garis start bagi umat Islam tidak hanya di negeri ini tapi juga secara mendunia. Nah, karena ini kan kemenangan tidak sekedar menang kita secara pribadi, berhasil meraih predikat takwa secara individu, tapi kita juga berharap ini menjadi momentum terwujudnya ketakwaan secara jama'i. Nah, ketakwaan secara jama'i terwujud, maka dengan begitu insya Allah akan terjadi yang namanya sebuah kebangkitan. Umat Islam itu akan bersatu, umat Islam itu akan disatukan tolong oleh Allah, dan umat Islam itu akan merasakan yang namanya rahmatan lil alamin tadi. Ya, maka insya Allah berbagai kemudaratan demi kemudaratan, bahaya, doror yang kita temukan itu akan segera dihilangkan dan diangkat dari negeri-negeri kaum muslimin. Amin. Makanya ya kita bermohon sekali, berharap, dan tentunya itu harus diawali kan dari kita, dan kita sendiri. Mulai diri kita dan masyarakat juga, karena perubahan itu kan tidak hanya diri kan, benar. Tapi juga masyarakat. Dan perubahan itu ingat tidak akan terjadi ya kalau individu dan masyarakat itu tidak mau berubah. Ya kan, Ar-Ra'd ayat 11 itu kan sangat jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In itu kan taukid juga. Innallah kuat deh. Ya, menguatkan. Pasti itu. Kalau perubahan itu terjadi dengan usaha. Tidak semata-mata langsung Allah ubah begitu saja. Iya. Tapi ada upaya yang maksimal dari diri. Sama dengan kondisi hari ini. Kalau kita lihat, kalau kita dalam kondisi kezaliman, keterpurukan, kemunduran dan lain sebagainya, itu kita tahu, sadar. Kita tidak mau mengubah, akan kita rasakan ini. Tidak akan pernah berubah ya. Tidak akan berubah. Tapi ya kita Allah perintah itu tadi agar kita mengubahnya. Nah, inilah makanya perlunya berpikir akal tadi. Makanya Syekh Muhammad Ismail dalam kitabnya itu dijelaskan kebangkitan yang hakiki. Yang kebangkitan itu adalah kebangkitan berpikir. Jadi untuk mengubah orang supaya bangkit itu ubah pemikirannya. Ya, an-nahdo irtifa'ul fikri. Kebangkitan adalah irtifa'ul fikri, bangkitnya, terangkatnya pemikiran terangkat tentunya tentang Islam. Karena yang kita harapkan perubahan menuju kepada Islam. Maka pemikiran Islam itu harus tertanam dimiliki umat. Nah, maka dengan begitu akan terbentuk perubahan umat ini menuju kepada kebangkitan Islam. Baik. Allah. Terima kasih. Syukron Ustaz. Ya. Sebenarnya barangkali banyak yang ingin kita bincang-bincangkan ya Ustaz ya. Hanya saja ini kita sudah sampai di penghujung acara kita Ustaz. Tadi Ustaz juga sudah sampaikan
terkait Idul Fitri ini momentum kebangkitan baru. Artinya setelah Ramadan berlalu dengan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini menuju Islam. Karena dengan Islam akan kalau diterapkan akan wujud rahmatan lil alamin. Kurang lebih begitulah kesimpulan kita pada hari ini pemirsa. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena waktu kita juga sudah habis Ustadz. Kita perlu pamit dari pemirsa kita pada hari ini. Barangkali kalau memang besok Idul Fitri ini program Ramadan kita, Ramadan Istimewa, diganti dengan program baru barangkali ini, Syawal Istimewa. Tapi kita berharap tentu Ramadan masih ada untuk kita ya Ustaz. Iya, insyaallah. Kalaupun tidak tahu nih sekarang nih walaupun paling lama banyak itu kan 30 hari. Iya. Paling tak bisa pula lebih dari 30 tahun depan ini. Ya insyaallah. Syukran Ustaz. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Di hari Jumat yang mulia ini kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita individu, masyarakat dan di negara ini semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga wujudlah kebangkitan umat dan kita kembali kepada fitrah kita yaitu menjadi umat terbaik, khairu ummah. Baik, saya bersama guru kita Ustadz Hidayat, mohon maaf jika dalam bincang-bincang kali ini terdapat sesuatu yang kurang tepat atau kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya.